Apa itu just in time? Just in time adalah metode produksi di mana barang diproduksi atau bahan baku diterima tepat saat dibutuhkan untuk menghindari penumpukan stok dan mengurangi biaya penyimpanan. Just in time menurut beberapa referensi. Yang pertama, menurut Indonesian Quality and Productivity Institute, JIT adalah sistem produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu dan jumlah yang pas. Tujuannya untuk mencegah stok berlebihan dan pemborosan agar cash flow tetap optimal. Yang kedua, menurut Machine Vision, JIT adalah metode untuk mempercepat alur kerja produksi dan respon supplier ke pelanggan. Barang dari supplier diterima hanya saat dibutuhkan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga, menurut Majo, JIT adalah metode manajemen produksi yang mengurangi waktu dan biaya penyimpanan dengan memproduksi barang hanya ketika diperlukan. Metode ini dikembangkan oleh Toyota pada tahun 1970 untuk efisiensi produksi. Prinsip-prinsip just in time. Yang pertama, sistem produksi terjadwal. Produksi dilakukan sesuai jadwal dan permintaan pelanggan agar stok tidak berlebihan. Ini membantu mengurangi biaya penyimpanan. Yang kedua, mengurangi pemborosan. Memakai bahan baku seefisien mungkin, menghindari produksi berlebih, stok menumpuk, dan proses yang terlalu lama. Yang ketiga, memperbaiki aliran produksi dan kualitas. Menjaga kelancaran proses produksi dan memastikan kualitas produk baik melalui kontrol rutin. Peran akuntansi dalam just in time. Yang pertama, mengelola biaya persediaan akuntansi, membantu menghitung biaya penyimpanan agar lebih hemat dengan hanya memesan bahan sesuai kebutuhan produksi. Yang kedua, akuntansi memantau biaya dan membantu menghilangkan proses yang tidak berguna, sehingga produk berkualitas tanpa biaya tambahan. Yang ketiga, dengan mengurangi stok berlebihan, arus kas jadi lebih lancar. Akuntansi memastikan uang digunakan dengan efisien. Dampak just in time pada laporan keuangan. Yang pertama, mengurangi biaya persediaan. Karena stok disimpan lebih sedikit, biaya penyimpanan jadi lebih rendah, sehingga biaya ini berkurang di laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan arus kas. Uang tidak terikat di persediaan, jadi aliran kas lebih lancar dan bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, harga pokok produksi lebih rendah. Biaya produksi turun membuat harga pokok produksi lebih rendah dan meningkatkan laba bersih. Yang keempat, perubahan struktur biaya. Fokus biaya bergeser dari biaya tetap ke biaya variabel, membuat perusahaan lebih fleksibel dalam mengelola biaya. Hambatan dalam menerapkan just in time. Yang pertama, ketergantungan pada pemasok. JIT butuh pemasok yang tepat waktu dan berkualitas. Kalau pengiriman terlambat atau kualitas buruk, produksi bisa terhambat dan stok habis. Yang kedua, biaya transaksi tinggi. Pemesanan bahan dalam jumlah kecil buat JIT bisa bikin biaya pengiriman dan administrasi naik. Yang ketiga, sulit meramal permintaan. Permintaan pasar yang tidak stabil membuat perencanaan produksi menjadi susah, bisa jadi terlalu sedikit atau terlalu banyak stok. Itulah beberapa penjelasan mengenai just in time. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal just in time. Ini adalah soal pertama dari just in time. Di sini tertera data akuntansi dari PT Adijaya Makmur Sentosa, dan juga di sini ada biaya overhead pabrik, ada just in time. Nah, unit produksi sendiri terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, dari soal ini sudah diketahui biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsungnya. Jadi di sini bisa menghitung biaya overhead pabrik. Nah, setelah biaya overhead pabriknya diketahui, itu untuk menghitung biaya tradisional dan aktivitasnya. Nah, sedangkan yang just in time itu sudah diketahui, itu dihitung dari totalnya.
Nah, itu untuk yang biaya sel 1, biaya sel 2 sama aja dengan produk A, produk B. Nah, itu yang digunakan totalnya. Di situ kita melihat keterangan pembebanan biaya overhead pabrik ke proses sebagai berikut. Yang pertama, model tradisional costing didasarkan pada jam mesin. Yang kedua, model activity based costing atau ABC didasarkan pada aktivitas. Nah, yang ketiga, model just in time atau JIT didasarkan pada jumlah biaya sel atau biaya jenis produk. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat kalkulasi biaya tradisional, kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, dan yang terakhir kalkulasi biaya berdasarkan just in time. Yang pertama, kita menghitung kalkulasi biaya tradisional. Kita menambahkan biaya bahan baku langsung 600.000, biaya tenaga kerja 200.000, biaya overhead pabrik 800.000. Kita total, jadi total biayanya 1.600.000. Lalu 1.600.000 ini kita bagi dengan jumlah produksi, yaitu 200 unit. Jadi 1.600.000 dibagi 200 unit, jadi biaya per unitnya sama dengan 8.000. Nah, kita hitung dengan cara yang sama untuk produk B. Lalu di sini total BOP-nya 250.000 tambah 300.000 tambah 450.000, kita dapat dari total biaya overhead pabrik. Itu adalah total dari biaya overhead pabrik. Lalu kita totalkan, hasilnya adalah 1 juta. Lalu kita menghitung total jam kerja mesin, 4.000 jam ditambah 1.000 jam, hasilnya 5.000 jam. Tarif biaya overhead pabrik 1 juta dibagi 5.000 jam, hasilnya 200 jam. Biaya overhead pabrik produk A 4.000 jam dikali 200, hasilnya 800.000. Biaya overhead pabrik produk B 1.000 jam dikali 200, hasilnya 200.000. Nah, itu adalah perhitungan untuk kalkulasi biaya tradisional. Lalu kita menghitung kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Nah, kita masukkan biaya bahan baku langsung untuk produk A 600.000, biaya tenaga kerja langsung 200.000, lalu biaya overhead pabrik terdiri dari biaya pemeliharaan dan peralatan 200.000, biaya penanganan bahan 200.000, biaya persiapan mesin 300.000. Lalu kita totalkan, hasilnya 1.500.000. Lalu kita bagi dengan jumlah produksi, yaitu 200 unit. Kita bagi, hasilnya 7.500 untuk biaya per unit. Kita hitung dengan cara yang sama untuk produk B. Lalu kita hitung biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, kita hitung tarifnya 250.000 dibagi 5.000 jam, hasilnya 50 per jam. Untuk beban produk A 4.000 jam dikali 50, hasilnya 200.000. Untuk beban produk B 1.000 jam dikali 50, hasilnya 50.000. Lalu yang kedua, kita menghitung biaya penanganan bahan. Kita menghitung tarifnya 300.000 dibagi 600 jam, hasilnya 500 per jam. Beban produk A 400 jam dikali 500, hasilnya 200.000. Beban produk B 200 jam dikali 500, hasilnya 100.000. Nah, selanjutnya kita menghitung biaya persiapan mesin. 450.000 dibagi 150 jam, hasilnya 3.000 jam, 3.000 per jam. Lalu untuk beban produk A 100 jam dikali 3.000, hasilnya 300.000. Beban produk B 50 jam kali 3.000, hasilnya 150.000. Selanjutnya kita menghitung kalkulasi biaya just in time. Nah, kita masukkan biaya bahan baku langsungnya 600.000, biaya tenaga kerja langsungnya 200.000, biaya overhead pabriknya 600.000. Lalu kita totalkan jadi 1.400.000.
Kita bagi lagi dengan jumlah produksi unit, yaitu 200 unit. Jadi 1.400.000 dibagi 200, hasil biaya per unitnya yaitu 7.000. Kita hitung dengan cara yang sama untuk produk B. Sekian tugas saya mengenai just in time. Terima kasih.